Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyar muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Mari kita mulai kajian kita pada hari ini, melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin jilid 1, dan pada hari ini memasuki hadis ke-45. Ma'asyar muslimin rahimahumullah. Hadis yang barusan kita sama-sama dengarkan memang hadisnya sangat pendek, tetapi inilah jawami'ul kalim. Rasulullah mendapatkan kalimatnya pendek tetapi maknanya sungguh sangat luar biasa. Coba nanti kita akan buktikan bahwa kalimatnya yang disampaikan Rasul hanya laisa syadid bisyur'ah. Orang yang kuat bukanlah orang yang unggul dalam perkelahian. Akan tetapi kata Rasulullah, innamas syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi. Orang yang mampu mengendalikan ketika ia sedang marah terhadap dirinya sendiri. Jelas kalimat ini kalimat yang penuh dengan makna yang sangat dahsyat. Ketika seorang manusia berkelahi, maka dengan mudah kita bisa mengukur kekuatan lawan. Apalagi orang yang sangat ahli sekali, dia akan mudah sekali menjatuhkan lawannya. Apalagi ditambah dia ahli dan sudah sangat berpengalaman, lebih mudah lagi untuk menjatuhkan lawan. Ini pemahaman kuat ala jahiliyah. Mayoritas menilai dari fisiknya. Namun Islam datang, Rasulullah Allah hadirkan dalam rangka menyempurnakan akhlakul karimah. Maka makna kuat yang sifatnya fisik tadi dijadikan sebuah cara untuk menjadikan jiwanya mempunyai akhlakul karimah. Maka lahirlah sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri ketika ia sedang marah.
Kenapa ketika ia sedang marah? Ada apa marah? Apakah semua bentuk kemarahan itu tercela? Dan bagaimana cara Islam merubah dari akhlak yang buruk menjadi akhlakul karimah, menjatuhkan lawan sehingga menundukkan dirinya sendiri. Inilah materi insyaallah yang akan kita angkat pada hari ini. Namun sebelumnya, hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, di mana waktu awal-awal kita kajian ana sudah menyampaikan hadis itu disebut muttafaq alaih jika Imam Bukhari menulis, Imam Muslim menulis, dan yang ditulis itu semua sama persis. Kemudian jalurnya Imam Muslim terus meneliti hadis ini, ketemulah satu sahabat anggaplah Abdurrahman bin Auf misalkan. Kemudian Imam Bukhari juga menulis lafaz yang sama. Kemudian terus ia dicari sanadnya, ketemulah Abdurrahman bin Auf. Jadi ketika dua penulis ini ketemu di satu sahabat, inilah disebut muttafaq alaih. Maka dua-duanya ketemu dengan sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Maka ia disebut dengan muttafaq alaih. Baik, kita lanjutkan kandungan hadis. Penerbit melalui timnya memberikan 5 poin dalam hadis ini. Pertama, makna kuat, di mana makna tersebut awalnya adalah pengertiannya sangat mudah, yakni ia bisa menjatuhkan lawan atau membanting lawan atau mengalahkan lawannya. Tetapi dengan datangnya Islam, Allah melalui Rasulnya, syariat yang sangat agung dan mulia ini menjadi kuat dalam pengertian akhlakul karimah, yakni menundukkan jiwanya ketika ia sedang marah dan ia mampu mengendalikan diri serta memisahkan dari jeratan, dari kungkungan hawa nafsu. Oleh karena itu, anak akan menyampaikan, atasi marahmu ketika marah, gapai ridho ilahi. Jadi ketika kita biasanya marah, namun setelah kajian ini nanti ayo kita rubah kemarahan kita. Kemarahan awalnya sifat yang sangat membinasakan, merusak dan seterusnya, kita rubah menggapai ridho ilahi. Bagaimana caranya? Siapapun tentu pernah merasakan marah, karena marah ini bagian dari sifat yang Allah berikan kepada hambanya. Namun sudahkah marah ini kita mencoba untuk menjadikan amalan yang sangat bermanfaat bagi kita? Meskipun marah adalah tabiat dari seorang hamba atau manusia, tetapi bisakah kita mencoba mengendalikan amarah ini menjadi amal solih? Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 2603 dan status hadisnya sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku ini hanya manusia biasa. Aku bisa senang sebagaimana senangnya manusia pada umumnya, dan aku pun bisa marah sebagaimana manusia marah." Lihat, jadi Rasul pun juga bisa marah.
Tapi ingat, perhatikan, pernahkah Rasulullah ketika marah melakukan tindakan-tindakan yang merusak, tindakan-tindakan yang membinasakan? Ini yang harus kita pelajari. Beda dengan kita-kita. Kalau marah bagaimana? Nggak usah dikisahkan. Gitu. Tetapi Rasulullah, pernahkah Rasulullah, pada Rasul dalam hadisnya ini tadi sahih, itu beliau juga bisa marah. Tapi pernahkah kita mendapatkan kisah Rasulullah marah bisa merusak sesuatu? Inilah rahasia yang harus kita gali. Ternyata sifat marah merupakan bara api yang dikobarkan oleh syaitan. Sehingga ketika syaitan mampu merusak amarah seseorang itu, ia akan sangat mudah untuk mengendalikannya. Kalau sudah dikendalikan oleh syaitan, ucapannya pun akan berubah ucapan yang buruk. Sikap dan perbuatannya pun menjadi sikap dan perbuatan yang bisa merusak baik dirinya dan juga bahkan agamanya. Syarh Riyadhus Shalihin juz 1 halaman 107 dan Bahjatun Nadhirin juz 1 halaman 111. Oleh karena itu, hamba-hamba Allah yang mulia, ya, mari, ayo, bagaimana langkah untuk menjadikan ini marah bisa menjadi gapai ridho ilahi? Ternyata bahwa marah ini adalah bisa diredam. Marah bisa dikelola. Marah bisa dimanage ma'asyar muslimin. Tapi marah tidak bisa dihilangkan karena ini tabiat. Sama dengan nafsu. Tidak ada manusia yang bisa menghilangkan nafsu karena nafsu ini juga tabiat. Marah juga demikian. Tidak akan ada orang yang bisa menghilangkan marah. Akan tetapi ia bisa menjadikan marah itu menjadi akhlakul karimah. Ini PR bagi kita, pekerjaan yang sangat sulit. Tapi bukan nggak bisa, insya Allah. Mari kita lihat. Allah tabaraka wa ta'ala bahkan memuji sifat orang yang bisa mengendalikan, bisa memanage, bisa mengelola amarah, bisa menjadi amal soleh. Siapakah orang yang mampu mengendalikan ini, yang bisa mengelola ini? Yaitu orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Silakan akhi, bisa dibuka Quran surat ketiga atau Ali Imran ayat 134. Ayat ini coba kita perhatikan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Pertama berkaitan dengan infak. Yang kedua wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yang kedua adalah ketika ia marah ia bisa menahan, dan yang ketiga memaafkan kesalahan orang lain. 3 poin ini ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahullah adalah amalan tidak akan mampu bisa kita lakukan terkecuali dilatih. Itu. Jadi 3 amalan yang Allah sebutkan di ayat ini wajib kita latih kalau kita menghendaki. Maka di akhir ini wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Contohnya tadi adalah berinfak. Maka orang yang berinfak ini nggak bisa tiba-tiba langsung berinfak, apalagi di waktu sempit. Maka infak itu harus dilatih ketika waktu lapang. Maka ketika waktu lapang terus dilatih
dilatih, insya Allah di waktu sempit pun karena sudah terbiasa, dia akan bisa melakukannya. Demikian juga marah. Siapa orang yang nggak punya marah dan siapa orang yang nggak bertemperamen tinggi? Hampir mayoritas semuanya itu. Selama marah ini tidak kita latih, dari kecil sampai kita meninggal, ya marahnya berluap-luap terus. Tetapi ketika kita latih, maka nanti ada cara-cara yang Rasul sampaikan bagaimana ketika kita sedang marah, latihannya seperti apa untuk meredamnya. Insya Allah nanti ada. Insya Allah kalau marah terus kita latih, kita kendalikan, kita manage. Insya Allah nanti marah yang awalnya merusak bisa menjadi marah yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, memaafkan orang lain. Ini juga perbuatan yang sangat perlu melatih diri menjadi pemaaf. Sehingga ketika kita disakiti oleh orang lain, timbul kemarahan, maka kemarahan itu ya justru harus kita jadikan. Nanti ada marah itu ternyata ada pembagiannya. Ada marah yang terpuji dan ada marah yang tercela. Nanti di pembahasan di berikutnya akan kita bahas. Seperti apa marah terpuji itu, seperti apa marah tercela itu, apa dampak-dampak dan yang ditimbulkan. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya adalah agar kita bisa mencoba latihan menahan diri, kita lihat dulu keutamaan orang yang mampu mengendalikan marah. Karena biasanya kalau dikasih sesuatu, keutamaan-keutamaan itu ia termotivasi. Hadis yang barusan kita sampaikan, inilah kekuatan yang terpuji dan yang mendapat keutamaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ini sangat sedikit dimiliki oleh kebanyakan manusia. Apa itu? Hadis tadi bahwa biasanya orang menilai kuat adalah orang yang mampu menjatuhkan lawannya. Akan tetapi ia akan menjadi terpuji orang yang marah tadi, mampu mengendalikan emosinya, kemarahannya, ketika ia bisa mampu melampiaskan. Contoh, seorang asisten rumah tangga yang melakukan kesalahan, maka tuannya karena ia melakukan kesalahan, bisakah kita marahinya? Sangat bisa sekali. Maka ketika emosi yang seharusnya kita lampiaskan kepada asisten rumah tangga tadi, kita bisa mengendalikan. Maka inilah salah satu contoh orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Saya akan sampaikan beberapa pernyataan para ulama. Di antaranya yang pertama Al-Imam Al-Munawi, beliau rahimahullah mengatakan, makna hadis yang ke-45, orang yang kuat sebenarnya adalah mampu menahan emosi ketika kemarahan sedang bergejolak dan dia mampu melawan dan menundukkannya ketika itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini membawakan makna kekuatan lahir kepada kekuatan batin.
Ingat, kalau kita ingin menjadikan marah itu bisa terpuji, awalnya adalah marah zahir jasmani, kita bawa ke marah batin rohani. Insya Allah ini langkah yang sangat apik sekali. Sehingga kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa mampu mengendalikan dirinya ketika itu, maka sungguh dia telah mampu mengalahkan musuh yang paling kuat dan paling berbahaya. Faidul Qadir juz 5 halaman 358. Masya Allah. Jadi kuncinya tadi bagaimana? Langkahnya tadi, biar marah seharusnya ini sifat terburuk, tapi bisa dialihkan menjadi sifat yang mulia, yang dipuji oleh Allah. Ternyata marah zahir yang sifatnya itu kita jadikan, kita latih menjadi batin. Insya Allah bisa kita kendalikan. Dan inilah makna kekuatan yang dicintai Allah tabaraka wa taala yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2664. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Jadi orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat dalam hal ini apa? Yakni mampu mengendalikan amarah. Ini. Jadi akan mendapatkan cinta dari Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu disebutkan di dalam kitab, di antaranya Bahjatul Nadhirin juz 1 halaman 183, arti hadis makna orang yang kuat ini adalah kuat dalam keimanan dan kuat dalam memperjuangkan menundukkan hawa nafsunya. Ya, kuat, makna kuat di sini ada dua. Kuat dalam keimanan, berarti iman kita harus kita tingkatkan terus. Dan kekuatan yang kedua adalah menundukkan hawa nafsu. Nanti ada metodenya bagaimana cara menundukkan hawa nafsu. Apa keutamaannya? Mari kita sampaikan di dalam sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, juga At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan dinyatakan hasan oleh At-Tirmidzi dan Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menahan kemarahannya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah Ta'ala akan memanggilnya atau membanggakan pada hari kiamat di hadapan semua manusia, sampai Allah tabaraka wa ta'ala membiarkan memilih bidadari bermata jeli yang disukainya. Masya Allah. Jadi salah satu keutamaan orang yang mampu mengendalikan emosi yang awalnya zahir tadi dijadikan batin, sehingga mampu menundukkan hawa nafsu ini. Padahal sejatinya ia mampu, Allah akan memanggil di hadapan manusia nanti di akhirat, dan dia disuruh memilih bidadari yang bermata jeli yang disukainya. Anak kira tidak ada yang menolak ini kaum Adam, ya. Pasti semuanya menginginkan bidadari, apalagi ditawari suruh milih. Gimana? Ada yang bisa nolak? Saya kira yakin tidak ada yang nolak. Tapi syaratnya apa tadi? Kendalikan emosi,
dari keburukan menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kan. Ini penjelasan dari seorang ulama yakni Imam Al-Munawi. Kemudian yang kedua, nanti poin pertama ini anak ambil satu aja karena masih banyak. Imam At-Thalibi ia berkata, perbuatan menahan amarah dipuji dalam hadis ini karena menahan amarah berarti menundukkan hawa nafsu, selalu menyuruh kepada keburukan. Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala memujinya melalui firman-Nya yang telah kita sampaikan tadi, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surat ketiga ayat 134 dan dinukil Al-Azim Abadi dalam kitab Aunul Ma'bud jilid 3 halaman 95. Jadi Al-Imam At-Thalibi menjadikan orang yang terpuji di ayat 134 dari surat ketiga tadi, orang yang mampu mengendalikan emosi.